nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Salam olahraga, jaya, 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 Allahu Akbar. Berjumpa kembali bersama Ustadz Idris. Pada kali ini Ustadz akan membahas materi PJOK kelas 6 tentang senam lantai lanjutan. Baiklah anak Ustadz semuanya, sebelum kita memulai pembahasan kali ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa supaya kegiatan kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Baiklah Ustaz semuanya, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran kita. Ada 2 poin tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian bentuk-bentuk latihan senam lantai yang terdiri dari handstand, sikap lilin, dan kayang. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan gerakan-gerakan senam lantai, handstand, sikap lilin, dan kayang. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Oke, kita lanjut. Di Indonesia, senam lantai mempunyai organisasi yang disebut dengan Persani, yang artinya Persatuan Senam Indonesia. Anak Ustadz, kegiatan senam ini ada manfaatnya. Apa manfaat yang kita dapat ketika kita sedang melakukan gerakan senam? Di antaranya, yang pertama, kita akan mendapatkan kelincahan tubuh, ya. Yang kedua, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Yang ketiga, dapat menambah kekuatan fisik tubuh kita. Yang keempat, membantu melatih keseimbangan tubuh. Yang kelima, memperbaiki postur tubuh. Yang keenam, melatih fokus. Yang ketujuh, membantu membakar lemak. Yang kedelapan, membantu menurunkan berat badan. Yang kesembilan, melancarkan sirkulasi darah. Dan yang terakhir, yang 10, meningkatkan kesehatan jantung. Itulah manfaat-manfaat senam ketika kita melakukan gerakannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu yang pertama tentang gerakan handstand. Apa itu handstand? Handstand ialah gerakan yang memposisikan kedua tangan terletak di bawah dan kaki di atas lurus agar sikap tubuh dapat berdiri. Teknik dasar handstand memiliki gerakan yang sulit karena memerlukan keseimbangan tingkat tinggi. Adapun manfaat handstand adalah yang pertama, merangsang sistem endokrin. Yang kedua, membangun kekuatan tubuh bagian atas. Dan yang ketiga, membantu menghilangkan depresi. Yang keempat, membangun kekuatan inti. Yang kelima, meningkatkan keseimbangan tubuh. Yang keenam, membantu kesehatan tulang. Yang ketujuh, membantu sirkulasi dan pernafasan. Dan yang terakhir, meningkatkan kekuatan genggaman.
Itulah manfaat dari gerakan handstand. Ya, pasti Ustaz udah tahu ya apa itu gerakan handstand dan apa manfaat-manfaat dari gerakan handstand. Oke, kita lihat contoh bagaimana gerakan handstand tersebut. Di depan antum ada contoh gambar bagaimana kita akan melakukan gerakan handstand. Yang pertama, adapun cara melakukannya yaitu posisikan tubuh berdiri tegak, di mana kedua tangan diletakkan di samping badan dengan lurus. Kemudian, setelah itu, salah satu kaki digerakkan lebih maju secara perlahan daripada kaki lainnya. Yang ketiga, badan dibungkukkan dan menempukkan kedua telapak tangan di atas lantai atau matras. Yang keempat, tungkai kaki diangkat satu persatu secara perlahan. Yang kelima, lalu bokong didorong setinggi mungkin sampai terangkat. Yang terakhir, posisi badan akan terbalik secara 180 derajat. Kemudian rapatkan dan luruskan kedua tungkai agar seimbang. Ya. Nah, sekali lagi coba Ustaz lihat gambar yang ada di layar HP atau di layar laptop Ustaz semua ya. Cara melakukan handstand itu bisa berbagai cara. Ada dengan bantuan teman atau dengan bantuan tembok. Oke, sekarang Ustaz akan membahas bagaimana cara melakukan handstand dengan bantuan teman. Yang pertama, posisi awal dilakukan dengan berdiri berhadapan di atas matras. Ya, anak Ustaz nanti berhadapan berdiri dengan temannya di atas matras. Yang kedua, posisi pelaku handstand berdiri dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan diangkat ke atas. Yang ketiga, bungkukkan badan ke depan hingga kedua telapak tangan menyentuh matras. Yang keempat, langkahkan salah satu kaki ke depan hingga pinggul dan lengan lurus. Yang kelima, angkat kaki ke belakang ke atas diikuti dengan mengangkat kaki satunya. Yang keenam, ketika kedua kaki berada di atas, teman yang membantu memegangi bahu atau pergelangan kedua kaki agar tubuh tidak jatuh. Yang ketujuh, untuk melakukan pendaratan, pelaku handstand menjatuhkan salah satu kaki secara bergantian dan perlahan. Posisi teman yang membantu memegang bagian paha pelaku. Yang kedelapan, posisi akhir dilakukan dengan berdiri tegap seperti awalan. Ya, silakan Ustaz lihat gambar yang ada di layar HP atau di layar laptop antum. Ya, tadi ada dua cara untuk melakukan handstand. Yang pertama dengan bantuan teman atau yang kedua dengan bantuan tembok. Ingat ya, ketika antum melakukannya harus hati-hati ya. Ada pengawasan dari orang tuanya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya tentang sikap lilin. Apa itu sikap lilin? Sikap lilin adalah sebuah gerakan senam yang dilakukan di atas matras dengan gerakan kaki tegak berada di atas, sedangkan kepala berada di bawah sehingga menyerupai lilin. Adapun manfaat dari melakukan gerakan senam lantai sikap lilin adalah: yang pertama, menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, menguatkan otot tubuh. Yang ketiga, menyimbangkan tubuh. Yang keempat, menjaga keseimbangan tubuh. Yang kelima, meningkatkan fokus. Yang keenam, membentuk otot perut dan lengan dalam. Yang ketujuh, melangsingkan tubuh. Yang kedelapan, membuat tubuh lentur. Itulah manfaat dari gerakan senam lantai sikap lilin. Adapun cara melakukan gerakan sikap lilin adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak Ustadz harus tidur terlentang dan kedua kaki lurus rapat. Sedangkan kedua tangan lurus berada di samping kanan dan kiri. Yang kedua, pandangan lurus ke atas. Setelah itu, angkat kedua kaki dan pinggul, bantu menggunakan tangan untuk dorongan kaki ke atas. Kaki harus rapat dengan didorong menggunakan tangan yang berbentuk seperti siku.
pastikan jika kaki dan pinggul Anda lurus, setelah itu jaga keseimbangannya. Yang ketiga, saat melakukan pendaratan atau menurunkan kaki harus pelan-pelan. Hal tersebut agar tidak terjadi cedera. Coba Anda Ustaz lihat gambar ya. Itu ada seorang anak ya yang sedang melakukan gerakan senam lantai sikap lilin. Kakinya lurus ke atas kedua-duanya. Ya, pandangannya lurus ke atas dan pinggulnya ditopang oleh kedua tangannya. Oke, kita lanjut ke gerakan yang terakhir, yaitu sikap kayang. Pengertian sikap kayang adalah sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki bertumpu pada matras. Dengan posisi terbalik, kemudian meregang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Manfaat dan tujuan melakukan kayang adalah untuk melatih tubuh agar tetap lentur, terutama pada bagian bahu. Namun, untuk pemula diwajibkan berlatih secara bertahap agar tidak terjadi cedera atau tulang patah saat melakukan gerakan sikap kayang ini. Ya, nanti ketika anak ustaz melakukan di rumah, tolong hati-hati ya, jangan sampai nanti ketika kita melakukan gerakan kayang kamu mengalami cedera. Bagaimana cara melakukan sikap kayang ini? Ya, yang pertama dengan cara tidur, ya, sikap tidur. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Awali gerakan dengan tidur terlentang. Yang kedua, tekuk kedua lutut Anda. Setelah itu, rapatkan kedua tumit pada pinggul. Yang ketiga, tekuk kedua siku tangan Anda. Kemudian, telapak tangan bertumpu pada matras dan tempatkan ibu jari di samping telinga. Yang keempat, lakukan gerakan badan diangkat pelan-pelan ke atas, kemudian disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki lurus. Yang kelima, terakhir, lakukan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Itulah cara melakukan kayang dari sikap tidur, ya. Silakan anak ustaz lihat gambar bagaimana cara untuk melakukan sikap kayang dengan sikap tidur. Oke anak ustaz semuanya, demikianlah materi kita kali ini. Semoga anak ustaz dapat memahami dengan baik. Selalu ustaz ingatkan kepada anak ustaz untuk tetap menjaga kebersihan dengan cara selalu bercuci tangan setelah anak ustaz bermain, ya. Mau makan jangan lupa cuci tangan dan menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari segala atau berbagai macam penyakit. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Allahu Akbar.